Hai tim produktif, kembali lagi bareng sama gua dan hari ini gue ditemenin sama Rifan. Nah, ini udah beken banget nih. Pasti pada tahu ya, Rifan Kurniawan ya. Udah lebih dari 10 tahun ya di dunia saham ya. Gue mulai dari 2008, berarti sekarang masuk tahun ke-13 lah. Wow. Boleh nggak bocoran tapi sebelum kita mulai? Selama 13 tahun itu returnnya berapa sih? Oke. Kalau gue pakai CAGR ya, atau Compounded Annual Revenue Growth itu kurang lebih sekitar di 25-27% per tahun. Itulah kenapa teman-teman hari ini kita akan mengulik secara real pengalaman pribadi, apakah mungkin kita yang di umur 20-an bisa pensiun di umur 35, artinya punya 15 tahun untuk menyiapkan itu. Kita akan ulik dalam video ini. Oke, langsung aja bro. Pertanyaan yang paling pertama dan pasti bikin semua orang penasaran nih teman-teman. Kalau hari ini gue let's say umur 35, gue butuh berapa sih untuk bisa pensiun yang masuk akal gitu? Oke. Kalau misalnya sekarang usia 35 dengan nilai sekarang, itu kurang lebih ada di kisaran sekitar 2,5 M. Oke, 2,5 M itu tapi ada asumsi apa nggak di dalamnya? Kalau misalkan pendekatan yang paling umum digunakan itu kan ada yang namanya 4% rules. Ya, di mana 4% rules itu artinya ketika misalkan nih kita punya dana dengan nominal tertentu dan kita investasikan ya di instrumen yang bebas risiko, maka kita ambil bunganya tadi dan itu yang akan menghidupi kita selama masa pensiun. Nah, dengan 4% rules tadi katakanlah dengan 2,5 M kita kalikan dengan 4%, berarti kurang lebih di kisaran sekitar 100 juta. Bunganya per tahun. Bunganya per tahun, ya kan? Nah, dengan 100 juta per tahun tuh bisa tuh buat cover expense kita yang katakanlah misalkan di 8-10 juta per bulan. Nah tapi itu kan 8-10 juta ya. Bagaimana kalau misalnya kita bicara realita? Itu hari ini. Teman-teman yang nonton, mungkin ada yang 10 tahun, 15 tahun dari sekarang baru umur 35 tuh. Nah, masih sama nggak di 2,5 M? Nah, that's the point, bro. Jadi, kalau kita bicara soal nilai hari ini dengan nilai 10 atau 15 tahun lagi, tentu kan bakal beda. Ada yang namanya inflasi. Ya kan? Nah, jadi mungkin sebelum kita lanjut, gue juga pengen kasih gambaran bahwa ya 4% rules yang tadi kita bicarakan di awal, itu sebenarnya punya kelemahan. Nah, ini yang gue suka nih. Kalau Bro Rifan tuh orangnya apa adanya banget, jadi teman-teman no tipu-tipu. Pokoknya ada kelemahan dikasih tau kelemahan. Gimana? Nah, jadi salah satu kelemahannya dari 4% rules ini adalah dia tidak memperhitungkan yang namanya tingkat inflasi. Nah, jadi dia set flat lah. Jadi dianggap 8-10 juta hari ini sama dengan 10 atau 15 tahun yang akan datang. Padahal kan ya tadi yang Ruby juga bilang bahwa kita ada yang namanya inflasi. Nah, ini jadi hitungannya akan agak sedikit beda nih sebenarnya. 15 tahun dari sekarang, 2,5 M itu harus menjadi nilai berapa? Udah termasuk inflasi? Kalau based on ada tambahan inflasi, terus juga memperhitungkan ada peningkatan lifestyle lah ya. Hitungan gue nilai di masa depan itu adalah sekitar 20 M. Wow, itu fantastis. Tapi bentar, gue pengen jelasin dikit ke teman-teman dulu soal inflasi ini. Mungkin ada yang masih belum paham. Simpelnya gini teman-teman, apa makanan favorit lo? Kalau gue di area sini gue suka ada bakmi favorit gue ya. Anggap satu mangkok harganya 35.000 di 2021. 15 tahun dari sekarang nggak mungkin tuh mangkok yang sama masih 35.000. Dengan asumsi inflasi sekitar 3% ya mungkin udah di atas 50.000 harganya. Itulah kenapa teman-teman mungkin kalau hari ini kita umur 35 kita bisa pensiun dengan 2,5 M. Tapi kalau umur 35-nya 15 tahun dari sekarang butuh 20 M kurang lebih. Nah 20 M-nya silakan bro ceritain ke kita gitu, biar kita bisa siap-siap nih. Karena kayaknya angkanya gede banget. Ya 20 M kayaknya gede banget ya, make sense atau enggak? Jadi gini teman-teman, ketika misalkan kita pengen menghitung dana pensiun pertama nih kita sesuai dengan topik kita hari ini, sekarang misalkan kita usia 20-an dan kita pengen pensiun di usia 35 ya. Berarti kan kita punya waktu berapa tuh? 35 dikurangin 20 sampai dengan 15 tahun untuk mempersiapkan dana pensiun yang nantinya akan kita gunakan sampai dengan akhir hidup kita nanti. Nah, kalau kita bicara soal usia harapan hidup, rata-rata usia harapan hidup itu adalah di kisaran 80 tahun. Benar gak bro? Benar, 80 tahun. Jadi teman-teman ada risetnya memang orang Indonesia itu
hidupnya sampai umur 79. Katanya sih perempuan umurnya lebih panjang ya. Tapi ya kita ngambil gampangnya lah, 80 ya, angka cantik gitu ya. Nah, 80 dikurangin dengan tadi ketika kita pensiun umur 35, berarti kan ada waktu yang sangat panjang, yaitu 45 tahun, di mana selama 45 tahun ketika misalkan memang kita sudah pensiun, kita udah nggak terima active income lagi. Iya, benar. Ya Benar-benar kan? hidup dari ya duit yang kita kumpulin itu. Betul. Nah, jadi memang ada harga yang harus dibayar. Makanya kenapa kok angkanya kelihatan bombastis, ya kelihatan wah banget. Ya karena tadi kita harus menghidupi 45 tahun tadi ya dengan kenaikan inflasi, dengan kenaikan mungkin lifestyle kita juga, ya kita pengen lebih hidup lebih baik lagi gitu kan. Jadi balik lagi nih, pertama ya teman-teman hitung ya selisih usia harapan hidup dengan waktu mulai pensiun. Tadi kita udah sama-sama hitung nih ya. Usia harapan hidupnya 80, kemudian dikurangin dengan kita pensiun itu umur 35, berarti kan kurang lebih sekitar 45 tahun ya. Itu step pertamanya nih. Yang kedua, step kedua adalah kita kalikan dengan pengeluaran per bulan saat ini. Ya, jadi dengan pengeluaran saat ini adalah kurang lebih di sekitar 10 juta ya. Kemudian berarti kan kalau setahun kurang lebih 120 juta tuh. Ya, 120 juta kita kalikan dengan 45 tahun ke depan, angkanya mungkin kurang lebih di sekitar 5 M-an ya. Nah, tapi itu kan belum dengan inflasi, Bro. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita masukkan inflasi dan tadi dengan kenaikan standar hidup, itu ada di kisaran sekitar 20 M-an. Nah, itu tadi yang tidak diadres oleh si 4% rules tadi. Gitu. Oke. Tapi kan 20M gede nih bro ya, nggak semua orang butuhnya segitu. Ya bahkan tadi bicara soal biaya hidup, mungkin ada yang bilang, 10 juta, enggak lah aku 3 juta gue bisa hidup gitu. Nah, gimana caranya kita untuk mengkontekskan hitung-hitungan tadi ke diri kita masing-masing, ke teman-teman yang mungkin juga kebutuhan dan standar livingnya juga beda-beda gitu. Yes, jadi kan kalau memang standar living dan gaya hidup itu kan memang beda-beda ya. Nah jadi gini teman-teman, kalau misalkan nih angka 20M tadi bukan buat nakut-nakutin loh, tapi itu adalah ya realita ya buat asumsi yang tadi udah kita gunakan. Nah jadi beberapa tips nih kalau misalkan teman-teman pingin lebih ngerasa 20M tadi gede ya. Yang pertama adalah kalian bisa perpanjang usia pensiunnya. Jadi kalau tadi topik kita kan usia 35 tahun, ya kan, makanya harus ada 45 tahun yang dijaga dengan dana 20M tadi. Ya kan? Nah, kalian bisa perpanjang usia pensiunnya. Katakanlah misalkan ya udah deh kalau misalkan saya merasa belum mampu, ya udah gue akan pensiun di usia 40. Nah, mungkin hitung-hitungannya akan berubah. Atau misalkan 45, ya nggak apa-apa banget juga. Bener. Ya kan? Itu yang pertama. Mimpi-mimpi lu tentuin sendirilah. Iya kan? Nah, yang kedua adalah naikin income. Jadi mungkin kalau tadi kita bicara 13-14 juta per bulan yang kita sisihkan, mungkin ngerasa berat, ya mungkin bisa cari side hustle. Kerjaan sampingan. Ngomongin soal penghasilan tambahan, naikin income, nanti gue akan bahas juga di channelnya Bro Rivan ya. Kita akan bahas lebih lengkap ya. Sip. Nah sekarang berikutnya apa bro? Caranya untuk menyesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah perbesar investment rate-nya. Jadi bukan cuma naikin income, banyak orang yang income-nya nambah tapi lifestyle-nya juga nambah. Akhirnya yang kesisa buat diinvest juga segitu-segitu aja. Segitu aja, ya kan? Perbesar investment rate-nya. Investment rate itu adalah gampangnya berapa persen dari gaji atau penghasilan penghasilan yang lo terima ya, kemudian untuk diinvestasikan. Contoh misalkan gini, saya sekarang mungkin 20% bisa alokasi. Kalau misalkan nanti ada rezeki lebih, tadi ada side hustle segala macam, coba naikin misalkan jadi 30% mungkin. Ya, nanti kita challenge lagi jadi 40%. Nah, itu akan mempercepat tuh ya. Kemudian yang keempat, bukan cuma investment rate-nya, tapi juga perbesar investment return-nya. I see. Nah, jadi kalau tadi kan kita bicara sesuai dengan kenaikan IHSG 15% tadi. Nah, kenapa enggak kalau misalkan nih kita belajar tambah ilmu ya, itu bisa di kisaran misalkan 20% atau 25%. Ya, itu kan akan mempercepat atau mengakselerate juga. Gitu. Benar. Jadi return-nya ini perbesar. Atau yang kelima adalah start early. Jadi mulai sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Benar. Makin lu tunda, makin besar tuh angka yang harus lu siapkan. Yes. Teman-teman jangan lupa ya, 5 hal tadi udah kita taruh di sini, lu bisa screenshot, bisa simpen, dan jangan lupa lakuin. Nah, kita lu screenshot, share di Instagram, say thank you ke Bro Rivan di mana bro?
@rifan.kurniawan. Oke, atau bisa tag gue juga @alexandro. Nanti gue kasih buku deh, buku gue yang terbaru yang udah masuk list bestseller. Nanti gue cari pemenangnya, ya. Jadi satu hal yang akhirnya kita perlu jawab, untuk mencapai 20M itu, cara yang paling masuk akal. Buat anak muda yang sekarang umur 20-an, apakah memang satu-satunya lewat saham? Oke, kalau kita bicara instrumen investasi, itu memang saham adalah salah satu yang secara long term ya. Jadi kita bukan hanya lihat return 1 tahun, 2 tahun, tapi kita lihat return long termnya itu memang yang salah satu yang tertinggi saat ini. Ya jauh di atas deposito, jauh di atas obligasi, ya jauh di atas reksadana. Averagely kurang lebih di kisaran sekitar 15% per tahun. 15% ini udah mengikuti data historis IHSG ya? Betul, kalau misalkan kita tarik data dari 2008 sampai dengan 2021, ya 2008 waktu itu IHSG ada di kisaran sekitar 1.100-an, kemudian di 2021 ini kurang lebih di 6.000-an. Nah kalau kita tarik rata-rata kenaikannya itu kurang lebih di sekitar 15%. Makanya gitu. Bro Rifan hari ini menyarankan kepada teman-teman untuk pakai instrumen saham. Betul gitu. Karena teman-teman yang umur 20-an sebenarnya salah satu aset yang termahal yang lo punya adalah waktu. Ya. Buat kita yang udah umur misalnya 40, nunggu 15 tahun lagi. Gitu ya. Lama gitu, atau nunggu 20 tahun lagi lama. Tapi kalau lu di sekarang umur 20-an dan lu bisa ngikutin perkembangan IHSG 15% per tahun tadi, bisa kecapai ya? Bisa tercapai karena gini. Nah, jadi kalau misalkan nih teman-teman di sini yang nonton usia 20, kemudian dia sekarang di usia 20 udah punya 2,5 M tadi. Ya, dan diinvestasikan dengan return katakanlah asumsinya adalah 15% tahun ngikutin IHSG tadi, itu memang di usia 35 itu akan tercapai angka 20M tadi. Lebih tinggi dari 20M dong harusnya dong? Lebih tinggi dari 20M, tapi kan kita ambil ininya lah, di setiap tahun itu kan ada kenaikan atau penurunannya, kan? Jadi kita ambil asumsi pesimisnya, gitu, itu tercapai, lebih tinggi. Lebih tinggi. Gitu. Karena kan tadi ada selisihnya kan. Nah, cuman kan pertanyaan berikutnya, punya nggak 2,5 M sekarang? Ya, di usia 20 tahun. Nah, jadi kalau misalkan jawabannya adalah belum, kemungkinan besar belum sih. Gua umur 20 belum sih, Bro. Belum kayaknya punya 2,5. Jadi kalau misalkan memang jawabannya belum, kita bisa siapin dari sekarang sebenarnya. Berapa nih yang harus kita siapin? Ya kan? Jadi kalau misalkan 2,5 M belum ada nih, belum terkumpul, ya kita mulai siapin dari sekarang. Kalau menurut di sini gue coba hitung, ya cicilan per tahunnya itu kurang lebih di sekitar 166 sampai 167 juta per tahun, atau sekitar 13,8 sampai 14 juta lah. Per bulan. Yang perlu kita tabung atau kita investkan di saham. Betul. Betul. Secara reguler. Ya kan? Itu dengan tadi ya, kita usia 20, kemudian kita pengen pensiun di usia 35 tahun dengan future value tadi 20M. Ya, yang kita mesti mulai cicil dari sekarang adalah tadi 13 sampai 14 juta per bulan yang akan diinvestasikan ke dalam saham. Ya, dengan return di kisaran 15% per tahun. Gue yakin banyak penonton-penonton yang nggak di umur 20-an, mungkin di umur 30-an. Nah, kenapa gue sengaja bikin case ini? Karena menurut gue 15 tahun itu adalah jangka waktu yang sebenarnya sangat masuk akal. Kalau kita sekarang di umur 30, ya tambah 15, 45. Masih masuk akal. Kita sekarang di umur 40, ya tambah 15, 55, which is usia pensiun pada umumnya, gitu kan? Kalau kita sekarang 45 pun tambah 15, masih 60. Tadi kita sempat bicara usia harapan hidup sampai umur 80. Kalau lu pensiun di umur 60, ya kan lu masih punya 20 tahun menikmati hidup dengan si 20M tadi kan? Betul. Oke. Jadi menurut gue teman-teman, case ini nggak cuma buat yang umur 20-an. Siapapun yang bersedia 15 tahun ke depan invest supaya di akhir tahun ke-15 lu bisa bilang, oke, that's it, I quit, gue mau nyantai bro, gitu ya. Yes, exactly. Buat mereka yang baru memulai jadinya, karena investasi saham ini kan juga pilihannya ada 600 lebih bro, ya kan, emiten, right?
boleh nggak kasih case di mana 1 atau 2 yang dulu pernah lo invest dan akhirnya returnnya seperti CAGR lo, 20-an%. Dan mungkin nanti bocoran 1 yang menurut Bro Rifan punya potensi yang besar 15 tahun itu untuk bisa memberikan return 15% juga per tahun kurang lebih. Oke, jadi gini, kalau gue kan lebih ke arah cari saham-saham yang value stock gue. Oke, value stock tuh maksudnya yang lagi terdiskon harganya? Yang lagi terdiskon harganya. Iya. Jadi kalau misalkan tadi kita bicara 15% per tahun IHSG, itu adalah saham-saham yang blue chip. Jadi itu bahkan masih harga standar tuh ya, bukan yang terdiskon ya? Bukan yang terdiskon. Oke. Ya kan, jadi kalau misalkan blue chip gitu ya, rata-rata itu ada di kisaran sekitar 15% per tahun. Ya, kalau saham-saham value stock atau yang terdiskon tadi, ada yang namanya margin of safety, atau kalau misalkan teman-teman bingung itu anggap aja kayak diskon. Kayak misalkan nih ada gadget yang harganya 1 juta lagi di diskon sekarang jadi 700.000 katakanlah gitu. Ya berarti kan ada diskon 30%. Nah, saham juga sama. Jadi salah satu tips yang memang gue lakukan adalah gue mencari saham-saham yang terdiskon, yang tadinya yang harga wajarnya dia 1 juta, tapi saat ini lagi diperdagangkan di 700.000. Misalkan seperti itu atau nilai intrinsiknya 1.000 sekarang lagi di 700. Berarti kan ada diskon tuh minimal 30%. Jadi gue cari saham-saham yang seperti itu. Jadi setidaknya kasih diskon tuh 30%. Nah, ya contoh-contohnya apa aja? Misalkan kayak waktu yang baru-baru ini deh ya. Itu ada saham AGII. AGII itu Aneka Gas Industri. Jadi gue invest itu sebelum pandemi tuh, tahun 2019-an. Nah, 2019-an waktu itu harganya tuh masih di sekitar 600-an. Ya, sempet tuh pas pandemi turun sampai 400-an, ya kan, gue tambah beli lagi dan gue hold kurang lebih itu sekitar 2 tahunan. Nah, pas tahun 2021 awal, harga sahamnya naik. Naiknya itu ke sampai 2000-an. Tapi waktu itu gue lepasnya itu di kisaran sekitar 1.300-an something, 1.300 sampai 1.500-an something. Waktu itu. Nah, berarti kan lumayan tuh. Ada kisaran sekitar dari 600 ke 1000, katakanlah 1.300 lah ya, 2 kali lipat, 100% lebih, ya kan, dalam waktu 2 tahun. Berarti kan kalau kita tarik CAGR-nya kurang lebih sekitar 50%. Ya kan, itu salah satu contohnya. Belum lama ini juga ada misalkan saham Malindo Feedmill atau kode tikernya adalah MIN. MIN ini gue masuk waktu itu gue invest di tahun 2018-an. Waktu itu kan harga sahamnya jeblok tuh. Sekitar 700 ya? 700-an. Iya, benar. Kan? Nah, gue masuk di sekitar 700-an. Ya, kemudian kurang lebih ya setahun lah. Itu gue hitung nilai intrinsiknya dia tuh ada di sekitar 1.600-an waktu itu. Nah, jadi gue masuk di sekitar 600-an, ya, kemudian setahun kemudian gue lepas di 1.600-an. Gitu. Jadi kurang lebih dalam waktu setahun. Gitu. Nah, jadi itu yang maksudnya value stock tadi memang bisa kasih kita return yang di atas rata-rata lah. Gitu. Tapi itu di masa lalu. Iya. Nah, ini yang menarik sekarang nih, teman-teman nih. Beruntunglah kalian yang menonton video gue sampai menit ke ini. Karena biasanya orang kalau nonton setengah-setengah ya. Siapa suruh ya. Makanya kalau nonton video gue sampai habis. Silakan. Rekomendasi buat yang teman-teman yang nonton bonusnya. Jadi balik lagi deh rekomendasi yang mungkin kalian juga jangan mentah-mentah ya. Benar. Silakan lakukan analisa teman-teman masing-masing. Tapi yang pasti Bro Rifan juga udah invest di situ. Sudah. Ya. Jadi salah satu yang gue sekarang lagi invest juga di tahun sebenarnya dari akhir 2020 kemarin ya, itu adalah saham Adaro. Ya, Adaro, kode tikernya adalah ADRO. Mari kita buka. Siap. Terus. Ya, Adaro ini perusahaan di bidang batu bara. Ya, dia banyak ekspor ke Korea, ke Jepang, tapi dia juga ada domestiknya. Nah, jadi sekarang ini kan tahun 2021 kan temanya adalah kebangkitan ekonomi. Nah, biasanya kebangkitan ekonomi itu ditandai dengan yang namanya kenaikan harga komoditas. Salah satunya adalah batu bara. Dan memang beberapa bulan terakhir ini naik terus ya batu bara ya? Betul, sekarang udah di atas $100, $110 malah. Gitu. Tahun lalu itu masih di kisaran sekitar $50. Berarti kan
udah naik 2 kali lipat tuh Betul. harga batu baranya, ya kan? Dan ini jadi salah satu saham yang terdiskon juga untuk saat ini gitu. Nah, jadi ya kita lihat nih ke depannya bakal ke angka berapa, tapi kalau ya estimasi gue, kalau gue coba hitung sih nilai intrinsiknya atau nilai wajarnya itu ada di kisaran bisa di 2.400 sampai 2.500-an dengan asumsi kinerja saat ini ya. Dan lo sempat masuk akhir tahun lalu ya? Ya. Berarti kalau gue ngelihat mungkin sekitar harga waktu 1.100-an, 1.200? 1.100, 1.200-an. Gitu. Siap. Teman-teman, udah dapat tuh bocorannya tuh ya. Tapi sekali lagi teman-teman, kita menceritakan apa yang Bro Rifan juga udah analisa sendiri, riset sendiri, dan apa adanya. Memang Bro Rifan juga udah invest. Tapi sekali lagi, keputusan untuk investasi ada di tangan teman-teman. Do your own research. Kalau teman-teman ngerasa masih belum pede, ya lakukan riset lebih lanjut. Oke? Kembali ke topik, Bro. Pensiun. Right? Seberapa jauh lo ke goal pensiunnya lo? Interesting point. Kalau tadi bicara soal 15 tahun terus 20M, ya lo udah 13 tahun di pasar saham. Seberapa dekat lo ke goalnya lo? Gini Bro, jadi kalau kita bicara goals itu kalau gue pribadi ya, itu keep evolving. Iya, punya anak 1 sama punya anak 2 berubah. Udah berubah lagi, ya kan? Tadi yang tadinya kayaknya ini belum bisa, kayaknya udah bisa berubah lagi, ya kan? Jadi sebenarnya kalau misalkan apa yang gue cita-citakan, katakanlah misalkan 10 tahun lalu, itu sebenarnya sudah tercapai. Itu ketika milestone gue memutuskan untuk resign dari full time job gue waktu tahun 2016. Nah, tapi kan begitu, gue kan married 2015 tuh, Bro. Goals naik. Nah, jadi goals naik, ya, kemudian impian bertambah lagi, gue kejar lagi, ya kan, tahun 2016 itu. Estimasi gue sebenarnya di tahun 2000, di akhir 2021 ini udah tercapai lagi sebenarnya, Bro. Tapi ya itu tadi ya, mungkin ya namanya manusia kali ya. Ya terus bertambah gitu kan. Jadi sebenarnya gue dan istri kemarin juga baru hitung-hitungan lah. Maksudnya ya kita redefine lagi goals kita gitu untuk ke yang level berikutnya. Gitu. Jadi 2030, Bro. 2030? 2000, kalau estimasi gue itu kemarin di 2027. 2027. Anak gitu. Sekarang umur 3 tahun. Berarti sama umur 10, dia udah bisa main sama bapaknya setiap hari di rumah ya? Sudah bisa. Bapaknya nggak perlu kemana-mana ya? Nah, teman-teman, itu yang menurut gue menarik banget bahwa Bro Rifan ini sangat terukur step by step-nya. Nah, seringkali yang bikin kita miss adalah kita sendiri pun belum bisa mengukur kebutuhan kita tuh sampai mana. Ya kan? Nah, Bro Rifan aware banget. Waktu tahun 2016, ya gue butuhnya segini. Tercapai. Lalu lakukan tuh action-nya, resign. Ya kan? Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ya kita cocokkan lagi dengan kebutuhan kita ya. Betul. Gitu. Nah, jadi teman-teman, bahkan sebelum kita nentuin kita kapan mau pensiun, apakah 10 tahun, 15, 20 tahun gitu ya, kita mesti tahu dulu yang kita cari apa dalam hidup. Gitu. Bisa jadi, jangan-jangan hari ini aja lu bisa pensiun. Bisa jadi. Ya kan, pas ngelihat, iya ya, gue sebenarnya nggak butuh banyak ya. Dari eyang gue udah dikasih lahan 100 hektar gitu ya, gue bisa kelola jadi berbagai macam tanaman, gue bisa hidup sendiri gitu kan. Nah, kita nggak tahu. Gitu ya. But anyway, teman-teman, it's been a fun chat. Menurut gue ini cukup membuka pikiran buat teman-teman semua. Dan teman-teman yang pengen coba untuk investasi saham, gue sangat menyarankan untuk pakai satu app yang gue juga pakai tadi, namanya Ajaib ya. Bisa pakai kode gue, Velexandro, karena nanti teman-teman akan dapat bonus. Gue juga akan dapat bonus. Cengli dong, kita saling bantu. Teman-teman bisa cari aplikasinya di Android dan di iOS, dan bisa mulai dari budget berapapun yang teman-teman punya. Ya, kalau kembali ke cerita tadi, ya kita bisa mulai dari 13 sampai 14 juta ya. Betul. Kalau untuk mencapai 20M tadi. Right? Terakhir, Bro Rifan, ada nggak pesan-pesan yang lo mau kasih buat teman-teman yang tadi di umur 20-an atau 30-an, 40-an dan merencanakan masa tua mereka, merencanakan masa pensiun mereka? Oke, mungkin kalau sedikit tambahan dari gue, kalau gue lebih suka teman-teman gini, dream big, start small. Jadi kalau kita bicara soal impian, ya kita bebas ya untuk kita bermimpi setinggi-tingginya selama itu terukur. Ya kan? Karena kalau misalkan mimpinya juga ketinggian banget, takutnya malah kita jadi anxiety, pressure, insecure, stress, ya kan? Tetap yang terukur juga. Mulai dari apa yang kita punya, ya mulai dari apa yang kita bisa, tapi jangan di limit. Ya justru kita harus makin lama
kita challenge diri kita, misalkan sekarang kita bisa nabungnya 3 juta, 4 juta per bulan, why don't, kenapa ke depannya kita challenge, gue bisa nih 5 juta, 6 juta per bulan, gue bisa nih lama-lama jadi 10 juta per bulan, 15 juta per bulan, dan seterusnya. Nah, jadi itu semua akan align ya dengan mimpi kita juga. Oke, siap. Mungkin terakhir teman-teman, gue akan todong bonus sama Bro Rifan. Karena tadi kan kita hitungannya semua variabel banget ya. Tergantung biaya hidup lu mau berapa, ya kan? Biaya hidup kan berarti tergantung mimpi lu nanti seberapa besar. Terus jangka waktunya lu mau berapa lama untuk mencapai itu. Boleh nggak Bro Rifan kalau tadi formulanya, Excel sheet-nya kita sediakan, nanti kita taruh link, teman-teman bisa hitung sendiri. Oke, boleh. Boleh banget ya? Boleh. Nah, nanti teman-teman jangan lupa kalau lu udah ngitung, lu udah tahu hasilnya, say thank you dengan sesimpel nge-tag gua @Alexandro atau nge-tag Rifan di @rifan.kurniawan. Sip. Kita akan appreciate it a lot karena kita juga pengen tahu teman-teman yang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar, sama-sama investasi. Well, beberapa tahun dari sekarang kita akan bisa sama-sama ngerasain manfaatnya. Sekian dari gua dan Rifan, sampai ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman, di mana kita akan ngulik lagi berbagai case keuangan dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa sama-sama mencari solusinya. Salam produktif.